Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nur Oktaviani dari TBIA semester 4. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang kurban dan akikah dan tata caranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Al-Kautsar ayat 1-2. Zulhijjah merupakan bulan yang sangat istimewa dan penuh makna. Sebuah riwayat menyatakan bahwa tidak ada suatu hari yang bila beribadah di dalamnya lebih disukai Allah dibandingkan dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Di zona nol magnetik sana, tanah suci atau Makkah, tamu-tamu Allah berkumpul melaksanakan ibadah haji. Kalimat talbiyah pun bergema menyambut seruan Allah SWT untuk mendekatkan kepadanya. Sementara hambanya yang lain di tanah air mencoba mendekat, menghampiri dan meraih citanya dengan berkurban. Kurban merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah sebagaimana syarat untuk mendekatkan kepadanya. Oleh karena itulah, kenapa kata kurban yang berasal dari karuba yarubu kurban wa kurbanan sering kita maknai sebagai mendekat atau pendekatan. Sementara menurut istilah, kurban berarti melaksanakan ibadah penyembelihan binatang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kurban merupakan pendidikan keikhlasan dalam beramal. Seorang muslim yang berkurban pada setiap tahunnya berarti ia telah melakukan sebuah latihan beramal yang diliputi oleh rasa ikhlas. Ikhlas dalam beramal merupakan salah satu kunci dalam beribadah kurban, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa hukumnya berkurban? Sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Maksudnya, orang yang belum mampu berkurban tidaklah berdosa, tapi bagi orang yang mampu, makruh atau dibenci hukumnya bila tidak berkurban. Wajib. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Hanafi berdasarkan dalil sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak menyembelih kurban, janganlah mendekati tempat sholat kami." Riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim mensyahihkannya. Isyarat kurban dari kisah Ibrahim alaihissalam. Al-Quran menegaskan hakikat kurban melalui kisah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail tercinta dalam surah As-Saffat ayat 102-109. Kisahnya begini, Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail menjawab seketika dengan tenang dan penuh keyakinan, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Kau akan mendapatkanku, insya Allah termasuk orang-orang yang sabar." Allah kemudian bercerita, tak kala keduanya telah berserah diri, tunduk pada perintah Allah, dan Ibrahim membaringkan anaknya, pelipisnya menempel di atas tempat penyembelihan. Kami segera memanggil dari arah gunung, "Wahai Ibrahim, sudahkah kau benarkan dan kau laksanakan apa yang kau lihat dalam mimpimu itu? Sungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepadamu dan juga kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh perintah penyembelihan ini adalah benar-benar ujian bagi Ibrahim, di mana dengannya terlihat dengan jelas siapa yang ikhlas dan siapa yang tidak. Dan kami segera menebus anak yang akan disembelih itu dengan seekor sembelihan yang besar. Pun kami abadikan untuk Ibrahim puji yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera dari kami buat Ibrahim dan sebutan yang baik baginya dari setiap manusia." Ada beberapa hal yang sangat menarik untuk kita garis bawahi dari kisah Ibrahim dan anaknya Ismail, yaitu ajaran berkorban datangnya dari Allah SWT, sebuah ajaran yang agung yang membuktikan kedekatan sang hamba kepada Roh-Nya, sebuah proses pendakian yang suci menuju Allah yang Maha Agung.
Yang kedua, kepribadian Nabi Ibrahim yang demikian total menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Kepribadian Nabi Ismail yang memahami keagungan perintah Allah atau hakikat Tuhan merupakan salah satu ujian dari Allah yang dengan setiapnya mukmin bisa mengukur hakikat keimanannya, hakikat taatannya kepada perintah Allah, hakikat kedekatannya kepada Allah. Pahala bagi orang yang berkurban. Zaid bin Arqam bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah yang kita peroleh dari berkurban? Rasulullah menjawab, sesungguhnya pada setiap bulu yang menempel di kulitnya terdapat kebaikan. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Fungsi berkurban merupakan realisasi takwa untuk mendekatkan diri takarub atau kepada Allah, untuk mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam. Macam-macam binatang kurban. Hewan yang dapat dipakai untuk berkurban adalah binatang ternak yaitu unta, sapi, dan kambing. Hewan jantan lebih utama dari hewan betina, sebagaimana hewan yang tidak dikebiri lebih untuk dari hewan yang dikebiri. Kriteria binatang kurban. Binatang hendaknya dipilih yang baik. Nabi lebih mengutamakan kambing yang besar, gemuk, dan bertanduk. Ada 4 macam cacat pada binatang yang menyebabkan tidak terpenuhi syarat untuk berkurban, yaitu hewan yang buta, hewan yang sakit, pincang, kurus kering, tidak berdaging. Binatang yang akan disembelih hendaknya telah cukup umur. 5 tahun untuk unta, 2 tahun untuk sapi, dan 1 tahun untuk kambing. Jumlah hewan kurban. Seorang telah dianggap cukup melakukan ibadah kurban dengan menyembelih seekor kambing. Untuk unta, sapi, atau kerbau, 1 ekornya dapat dipakai untuk 7 orang. Seekor unta juga boleh untuk 10 orang. 1 ekor kambing juga boleh untuk 1 keluarga. Waktu penyembelihan. Penyembelihan dilakukan pada hari raya Idul Adha setelah selesai sholat Id, 10 Zulhijjah. Dapat juga dilakukan pada hari Tasyrik atau tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Orang yang berhak menyembelih hewan kurban, yaitu yang melakukan penyembelihan hewan kurban, diutamakan dilakukan oleh orang yang berkurban atau sahibul kurban. Apabila sahibul kurban berhalangan, maka boleh diwakili kepada tukang sembelih. Apabila sahibul kurban berhalangan untuk menyembelih, dianjurkan untuk menyaksikan penyembelihan. Penyembelihan itu hendaknya orang muslim dan sudah akil balik, baik laki-laki maupun perempuan. Syarat dan adab penyembelihan. Menyembelih hewan harus dilakukan dengan alat yang tajam yang dapat mengalirkan darah. Tidak boleh menyembelih hewan dengan daging, dengan gigi, atau kuku. Sasaran yang dipotong adalah 2 urat nadi yang ada di leher, tenggorokan, dan kerongkongan, agar binatang yang disembelih cepat mati. Bila hewan itu menjadi buas atau tersembunyi, maka diperbolehkan menyembelihnya dengan benda tajam yang dapat mematikan. Hewan yang disembelih hendaknya dihadapkan ke arah kiblat. Ketika menyembelih hewan hendaknya membaca basmalah dan takbir. Pembagian daging kurban. Daging kurban itu untuk 3 orang, yaitu 1 sahibul kurban, fakir miskin, sahabat kolega, atau kenalan. Daging kurban tidak boleh diberikan sebagai upah, baik untuk si pemotong ataupun amilnya. Begitu juga kulit, kepala, atau apapun dari tubuh hewan kurban. Upaya sebaiknya diambilkan dari selain bagian hewan kurban, yaitu harta yang lain selain hewan kurban tersebut. Sahibul kurban tidak boleh mengambil bagian daging kurban yang baik dan mensedekahkan yang buruk untuk orang lain. Hendaknya membagikan daging kurban dalam keadaan mentah dan belum dimasak. Tidak ada larangan bagi non-muslim untuk diberikan daging kurban. Yang kedua ada akikah. Akikah adalah sembelihan untuk anak yang baru lahir sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Dengan niat dan syarat-syarat tertentu oleh sebagian ulama, ia disebut dengan nasikah atau dazabihah atau sembelih. Kata akikah berasal dari kata alku yang berarti memotong atau kotu. Al-Samu berpendapat akikah asalnya adalah rambut di kepala anak yang baru lahir. Kambing yang dipotong disebut akikah karena rambut anak tersebut dipotong ketika kambing itu disembelih.
Hukum akikah menurut kalangan Syafi'i dan Hambali, hukum akikah adalah sunnah muakkad. Dasar yang dipakai oleh kalangan Syafi'i dan Hambali adalah hadis Nabi SAW, yaitu anak tergadai dengan akikahnya, disembelihnya untuknya pada hari ketujuh dari kelahirannya. Riwayat Tirmidzi, Hasan Sahih. Tuntunan pelaksanaan akikah. Pelaksanaan akikah menurut kesepakatan para ulama adalah hari ketujuh dari kelahiran. Hari ini berdasarkan hadis Samirah, di mana Nabi SAW bersabda, seorang anak terikat dengan akikah. Ia disembelihkan akikah pada hari ketujuh dan diberikan nama. Riwayat Tirmidzi. Namun demikian, apabila terlewat dan tidak bisa dilaksanakan pada hari ketujuh, ia bisa dilaksanakan pada hari ke-14, dan jika tidak juga maka pada hari ke-21 atau kapan saja ia mampu. Imam Malik berkata pada zuhrinya bahwa keterikatannya pada hari ke-7 atas dasar anjuran, maka sekiranya menyembelih pada hari ke-4, ke-8, ke-10 atau setelahnya akikah, itu telah cukup, karena prinsip ajaran Islam adalah memudahkan bukan menyulitkan, sebagaimana firman Allah SWT. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah ayat 185. Daging akikah lebih baik mentah atau dimasak. Berbeda dengan daging kurban yang dianjurkan untuk dibagikan dalam keadaan mentah, daging akikah dianjurkan untuk diberikan dalam kondisi sudah dimasak. Rasulullah SAW bersabda, sunahnya 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Ia dimasak tanpa memantahkannya tulangnya, lalu dimakan oleh keluarganya dan disedekahkan pada hari ke-7. Riwayat Baihaqi. Pun demikian dengan jangkauan pembagian daging akikah, berbeda dengan daging kurban. Daging kurban biasanya dibagikan secara lebih luas sesuai dengan syarah. Namun yang layak untuk daging akikah adalah orang miskin di kalangan umat Islam. Namun berdasarkan beberapa buah hadis dan amar Rasulullah, tetangga dan kerabat dekat disunahkan juga memakan sebagian daripada daging tersebut. Jumlah hewan akikah. Bayi laki-laki disunahkan disembelihkan 2 ekor kambing dan bayi perempuan cukup 1 ekor kambing saja. Pemberian nama anak. Suatu ketika dari Syaid bin Musyaid R.A. berkata, aku datang kepada Nabi SAW. Beliau pun bertanya, siapa namamu? Aku jawab, Hazin. Nabi berkata, namamu Syahal. Hazin berkata, aku tidak akan mengubah nama pemberian bapakku. Ibnu al-Musyaid berkata, orang tersebut senantiasa bersikap keras terhadap kami setelahnya. Riwayat Bukhari. Oleh karena itu, pemberian nama yang baik untuk anak-anak menjadi salah satu kewajiban orang tua. Di antara nama-nama yang baik yang layak diberikan adalah nama Nabi, yaitu Muhammad. Sebagaimana sabda beliau, namailah dengan namaku dan janganlah engkau menggunakan kunyahku. Riwayat Bukhari dan Muslim. Mencukur rambut. Mencukur rambut adalah anjuran Nabi yang sangat baik untuk dilaksanakan kepada anak yang baru lahir pada hari ke-7. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak terikat dengan akikahnya. Pada hari ke-7 disembelihkan hewan untuknya, diberikan nama dan dicukur. Riwayat Tirmidzi. Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta meriwayatkan bahwa Fatimah menimbang berat rambut Hasan dan Husain, lalu beliau menyedekahkan perak seberat rambut tersebut. Tidak ada ketentuan apakah harus digundul atau tidak, tetapi yang jelas pencukuran tersebut harus dilakukan dengan rata, tidak boleh hanya mencukur sebagian kepala dan sebagian yang lain dibiarkan. Tentu saja semakin banyak rambut yang dicukur dan ditimbangnya, semakin besar pula sedekahnya. Doa menyembelih hewan akikah. Bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Dengan nama Allah yang Allah terimalah atau kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad serta dari umat Muhammad. Riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud. Doa bayi baru dilahirkan. Ini usuka bi kalimatillahi tamati min kulli syahatin wa hamatin wa mil kulli ayyanil la'amatin. Aku berlindung untuk anak ini dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala gangguan syaitan dan
gangguan binatang, serta gangguan sorotan mata yang dapat membawa akibat buruk bagi apa yang dilihatnya. Riwayat Bukhari. Itu tadi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.